Ada satu ayat pun mengatakan Al-Quran itu mukjizat. Saya minta satu ayat Pak Kiai. Kalau ada Al-Quran itu mukjizat, ya tunjukkan. Kalau Muhammad punya mukjizat, itu saya bacakan ayat-ayat dalam Al-Quran. Pakai Al-Quran sendiri. Wa yaquluna la anzala alaihi ayatun mir rabbi faqul innamal ghaibu lillah fantaziru inni ma'akum minal muntazirin. Wa yaquluna la anzala alaihi ayatun mir rabbi faqul innamal ghaibu lillah fantaziru inni ma'akum minal muntazirin. Surat Yunus ayat 20, mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad suatu keterangan mukjizat dari Tuhannya? Maka katakanlah, sesungguhnya yang gaib itu kepunyaan Allah. Sebab itu tunggu sajalah olehmu, sesungguhnya aku bersama kamu termasuk orang-orang yang menunggu. Jelas sekali ayat ini semua tidak ada menunjukkan bahwa Muhammad bisa menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, dan sebagainya. Nggak ada satu ayat pun. Atau peserta kalau bisa menunjukkan satu ayat, saya masuk Islam lagi. Nggak ada. Nggak ada. Dan saya jadi Islam Kristen itu Amrozi bom Bali. Iman saya goncang. Ada satu agama yang membolehkan manusia membunuh manusia lain karena perbedaan keyakinan. Dari seluruh agama yang ada di muka bumi ini, hanya satu agama yang mengizinkan boleh membunuh manusia lain karena perbedaan keyakinan, yaitu Islam. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Al-Baqarah 191. Bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka. Al-Baqarah ayat 191. Kemudian surat Muhammad ayat 4. Ada lagi ayat yang memboleh membunuh orang Kristen. Surat At-Taubah ayat 29. Wa qatilul ladzina la yu'minuna billahi wa la yawmil akhir wa la yadinuna bidinil haqq alladzina utu 'alaihimul kitab. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul, yaitu mereka yang diberikan Alkitab kepada mereka. Ayat ini jelas sekali boleh membunuh orang Kristen. Jadi tidak salah, Anda semua boleh bakar gereja. Amrozi itu Al-Quran, nggak salah. Walaupun Amrozi sudah dibunuh hari ini, nanti akan ada Amrozi baru 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Kenapa? Karena ada kitab sucinya. Saya minta kepada Ihsan Mokoginta untuk menunjukkan satu ayat Muhammad punya mukjizat. Kalau mengatakan Quran itu sebagai mukjizat, mana ayatnya? Terima kasih. Terima kasih. Bahkan ada mukjizat Nabi Isa dalam Al-Quran yang tidak ada dalam Bible. Seperti contoh ketika dia bisa berbicara dalam buaya. Tetapi kita perlu ingat, ya, jangan kita bangga-bangga dengan Isa Al-Masih atau Yesus karena mukjizatnya begitu banyak. Mukjizat Yesus yang begitu banyak itu terjadi di Iznillah, atas izin. Coba periksa di seluruh ayat Quran itu. Nabi Isa bisa menciptakan burung, menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Itu biiznillah. Ada ayat itu biiznillah, atas izin Allah. Yang hebat itu Allah, bukan Yesus. Yesus nggak bisa berbuat apa-apa kalau tidak dikabulkan oleh Allah. Kalau tidak dikabulkan oleh Allah. Banyak ayat Bible Yesus mengaku nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, Yesus ketakutan sama malaikat. Ya kan? Kenapa? Karena dia manusia. Dia bukan nabi. Jadi semua mukjizat Nabi Isa semua terjadi atas izin Allah. Sesungguhnya aku ini Allah, maka sembahlah aku saja. Itu yang saya tanya. Tapi kan tidak ada ayat seperti itu. Kalau ada, saya kan masuk Kristen juga saat ini. Tapi memang itu tidak ada. Nah, kalau masalah membunuh tadi, kita lihat ini ayat Bible.
Siapa yang menyuruh menumpas? Tumpaslah, jangan ada belas kasihan, bunuh semuanya. Laki-laki, perempuan, harta anak kecil menyusul, disuruh bunuh sama Allah. Inilah saya bilang ajaran teroris, sadis, bengis, biadab. Teroris itu semua tertulis di Bible, bukan di Quran. Saya heran, surat Muhammad ayat 4, beliau menunjukkan surat Muhammad 4. Tolong dibaca Pak Ustadz dengan Pak Pendeta, hati-hati. Itu ada di kurung. Ya, apabila kamu bertemu dengan orang kafir di medan perang, itu dibuang, maka pancunglah batang leher mereka. Jadi boleh kita membunuh, tetapi terhadap orang kafir, dan itu pun di medan perang. Bukan asal orang ketemu orang Kristen bunuh. Kalau ketemu orang Kristen bunuh, maksudnya kita bunuh mereka semua kan? Enggak. Ayat itu coba baca, dalam kurung di medan perang. Yang namanya ketemu orang kafir di medan perang, masa tebas leher kita? Kan kita bunuh, kita dibunuh. Tapi kata Allah di ayat sambungannya itu, tawanan itu kamu boleh bebaskan. Tapi kalau ini mana tadi? Lo bilang? Oh, ya. Tapi kalau tadi ini apa? Bunuh semuanya, tumpas semuanya, jangan ada belas kasihan, bunuhlah semuanya, anak-anak maupun perempuan, ya, bahkan anak menyusul, lembu, semua binatang juga harus ditumpas, dibunuh tanpa belas kasihan. Oh, ini bergeser ya? Itu kali. Itu fokusnya kurang geser. Jadi banyak kalau ayat-ayat kejam, sadis, biadab, teroris sebenarnya semua tertulis di Alkitab, bukan di Quran. Makanya saya bilang sama orang Kristen, kalian harus bersyukur kepada pelaku teroris. Kenapa? Karena mereka telah mengamalkan ayat-ayat Bible Anda. Kata orang Kristen, oh ini kan perjanjian lama. Memang Tuhannya di perjanjian lama, perjanjian baru beda. Sama. Kalau Yesus itu Tuhan, ganti sekarang. Beginilah firman Tuhan, ganti ya. Beginilah firman Yesus. Berarti Yesus yang nyuruh kan? Bunuh, tumpas semua, bunuh semua, anak laki-laki maupun orang menyusul, bunuh. Yesus yang nyuruh, berarti kan kalau Yesus itu Tuhan kan? Ya. Ayo, silakan. Kita gantian. Apa yang terbayang? Apa yang terbayang kalau Yesus Tuhan ya? Kita lihat. Bagaimana bayangan kita? Kalau Yesus itu Tuhan, ketika Yesus baru lahir, ya, kalau dibiarkan kan mati kan. Ketika Yesus selesai buang air besar, apa yang terbayang? Ketika dia masuk toilet, ketika dia lapar, ketika dia sedang membantu bapaknya sebagai tukang kayu, kira-kira apa yang terbayang kalau Yesus itu Tuhan? Dia sangat merendahkan Yesus kalau dia sebagai Tuhan, tapi kalau dia sebagai Nabi, anak Maryam, wajar. Ya, demikian.